Hingga bulan September 2022, penambahan kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya mencapai 106. Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok tertentu lelaki seks lelaki sebanyak 76 kasus. Dalam meminimalisir penularan, warga diimbau untuk tidak sungkan melakukan tes HIV di setiap puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat hingga bulan September 2022 terjadi penambahan kasus HIV/AIDS sebanyak 106 kasus. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 99 kasus. Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki sebanyak 76 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat menuturkan, warga diharapkan ikut serta untuk melakukan tes sebagai langkah pencegahan yang bisa dilakukan di seluruh puskesmas di wilayah Kota Tasikmalaya. Petugas menjamin identitas warga yang tes akan dirahasiakan. Pada akhir tahun ini, Dinas Kesehatan pun tengah mengupayakan agar setiap puskesmas tidak hanya melayani tes saja, namun bisa menjadi fasilitas untuk pengobatan. Nah ini, pola penyebaran sekarang tertinggi di area itu, sehingga tingkat edukasi itu menjadi sangat penting. Nah kita sangat semangat, kita bisa optimis asalkan kita bisa bersama-sama ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa sesegera mungkin, tidak usah sungkan, tidak usah takut, karena kerahasiaan itu tadi kita jaga. Kerahasiaan tersebut ini regulasi sudah ada, program sudah ada, dan memang tidak dipungut biaya dari mulai pemeriksaan, pengobatan, bahkan uji viralnya itu perkembangan virusnya itu sudah kita tidak pungut biaya lagi, itu program pemerintah. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tasikmalaya, Dr. Rustam Sadeli. Menurutnya perlu peran bersama dalam memutuskan penularan HIV. Warga harus mau untuk melakukan tes dan tidak menilai negatif terhadap mereka yang terjangkit. Gak mungkin hanya di tes saja. Pertama kan upaya itu upaya pencegahan, yang tadi edukasi. Kedua pelayanan, ketiga mitigasi. Nah kalau pelayanan, biarpun induk utamanya kesehatan, tapi kan peran itu luas. Pelayanan itu udah mulai dari masyarakat, ya konseling untuk pelayanan. Terus sampai akhirnya bermuara ke pelayanan kesehatan. Konseling juga salah satu termasuk pelayanan betul, dan itu bisa berjalan di luar puskesmas, di masyarakat. Ada konselor, bahkan di sekolah pun ada guru-guru yang udah jadi konselor. Betul. Jadi intinya bahwa regulasi yang dimasukkan di situ sebagai legal standing untuk supaya mengikat semua, lebih kuat dari yang sekarang ada, terutama dalam aspek pencegahan dan edukasi. Nah, kemudian upaya keduanya pelayanan, dan ketiga mitigasi. Harapannya bahwa dengan adanya regulasi itu bakal menguatkan, memperluas stakeholder untuk berupaya dalam 3 sektor ini ya. Jadi yang sudah. Dari data Dinas Kesehatan hingga September 2022, kaum lelaki menyumbang angka kasus tertinggi HIV yakni mencapai 88%, sedangkan dari kelompok umur 21 sampai 30 tahun sebanyak 45 kasus. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.